Nah, sebelum kita bertemu dengan pasien, kita harus cuci tangan dan melengkapi APD pada diri kita untuk melindungi diri kita pula dan juga pasien. Kemudian tidak lupa untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu meminta persetujuan pasien untuk melakukan pemeriksaan ataupun intervensi. Terus sebelum melakukan intervensi, karena di sini yang ditanyakan adalah penanganan intervensinya, jadi sebelum itu dilakukannya asesmen subjektif dan asesmen objektif, baru kemudian diagnosa, kemudian dilakukan intervensi. Langsung saja sebelum melakukan intervensi, kita harus mengecek vital sign dari pasien. Ya Bu ya. Karena di skenario-nya laki-laki, tapi saya tetap menggunakan pasiennya perempuan. Kita ibaratkan saja pasien di depan saya ini adalah pasien laki-laki. Baiklah, hasil yang didapat adalah 120/90. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan vital sign juga, seperti suhu, tekanan darah, nadi, dan juga respiratorinya, maupun dari saat, sedang, dan sesudah penata laksanaan intervensinya. Kemudian langkah pertama, kita akan meminta pasien dengan posisi 45 derajat seperti ini boleh, ataupun datar juga boleh. Untuk yang hal pertama adalah breathing control. Jadi ibu sekarang nanti ibu ikutin instruksi saya ya. Nanti kita akan melatih breathing control ya, pernapasannya. Nanti saya izin buka ya Bu ya. Coba ibu tarik nafas lewat hidung, keluarkan perlahan lewat mulut. Oke, benar. Tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, benar. Tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Nah, hal ini dilakukan sebanyak 3-5 kali. Apabila pasien mampu, 5-8 kali dosisnya ditambahkan boleh. Kemudian setelah breathing control, kita bisa menambahkannya nanti berupa breathing atau abdominal breathing. Jadi ibu minta tolong tangannya di sini ya, benar. Nanti nafasnya nanti lewat itu ya Bu ya, lewat perut. Jadi perutnya nanti mengembang. Ya, tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan pelan-pelan. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Ya. Untuk dosisnya sama, bisa 3-5 kali. Kemudian setelah bisa sampai 5 ataupun 8 kali pula. Namun bagusnya itu sebanyak 8 kali. Kemudian setelah itu ada mobilisasi toraks. Jadi bisa menggunakan dengan penapasan di toraks. Ibu bisa pegang tulang rusuknya seperti ini. Ya. Sekarang ibu tarik nafas, kemudian hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke. Kemudian bisa tangannya ibu di depan seperti ini, kemudian sampingan seperti ini, lebar-lebar sampai semampunya. Ya, seperti itu. Lagi sambil tarik nafas, hembuskan seperti ini ya. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah, latihannya sama, bisa baiknya seperti ini, bisa dilakukan sampai 5 atau sampai 8 kali. Kemudian selanjutnya itu ada TEE. Jadi TEE itu kita minta pasien untuk tarik nafas dalam-dalamnya dan hembuskan sampai
paru-parunya itu udaranya kosong. Ya Bu, bisa untuk tarik nafas dalam-dalamnya, yuk, semaksimal mungkin. Kemudian hembuskan pelan-pelan sampai habis Bu. Oke, sampai terasa kantong udaranya sudah habis. Oke. Nah, hal ini bisa dilakukan 3-5 kali. Kemudian selanjutnya ada gerakan aktif, pasif, AGL maupun AGB. Namun apabila pasien masih mampu untuk melakukan aktif, lebih baik aktif saja. Seperti itu. Biasanya untuk pasif itu untuk pasien yang ada di ICU. Kemudian Ibu, saya minta nanti Ibu bisa tarik breathing, pernafasan sambil tangannya ke atas seperti ini ya Bu ya. Silakan tarik nafas. Kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi. Kemudian hembuskan. Oke. Nah, sekarang kemudian Ibu bawa tangannya ke samping. Ya, seperti itu sampai ke dalam seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Sebelahnya juga Bu. Ya, bisa dipraktekkan seperti sebelahnya juga ya, karena kondisinya kurang lebar tempatnya. Bagusnya itu di sini tidak ada dinding gitu ya. Kemudian setelah itu gerakan setelah ada fleksi ABD ADD, pasien bisa kita minta untuk berikan untuk AGA-nya itu berupa resisted. Jadi resisted itu kita minta pasien untuk mendorong ke atas. Ibu tangannya bisa naik ke atas ya. Ya. Oke. Ya. Bedanya di pemberian resisted dan assisted. Bedanya resisted dan assisted itu diberi tahanan, tidak ada pergerakan pada sendi. Kemudian assisted itu diberi tahanan, adanya pergerakan pada sendi. Kemudian Ibu, saya minta tangan Ibu didorong ke bawah ya Bu ya. Ya. Oke. Lagi. Dan relax. Dorong lagi. Kemudian relax. Sekarang Ibu saya minta untuk tangannya seperti tadi ya Bu ya, ke arah sini. Ya Bu. Boleh? Ya. Oke. Lagi. Coba bawa ke atas. Oke, relax. Semampunya Ibu ya. Ya. Dorong. Oke, relax. Kemudian sama dilakukan dengan di tangan sisi sebelahnya lagi. Untuk dosisnya itu sama, bisa kita lakukan 5-8 kali. Kemudian setelah itu kita lakukan pada AGB-nya. Kita tetap sama melakukan active exercise dan juga assisted maupun resisted. Ibu, sekarang saya minta kakinya diangkat ya Bu, ke atas seperti ini. Ya. Ya. Iya, salah satu dulu Bu, gantian. Ya. Sekarang sini dulu. Oke. Seperti itu, benar. Lagi. Oke. Lagi. Oke. Bisa dilakukan sebanyak 5-8 kali. Sebelahnya juga Bu. Oke. Oke. Kemudian kakinya ditekuk gantian ya Bu ya. Ditekuk kakinya. Ya. Gantian. Ya, sebelahnya lagi. Lagi. Oke. Begitu. Sama dilakukan sebanyak 5-8 kali. Kemudian gerakan selanjutnya adalah pumping exercise. Jadi Bu, kakinya ini dirapetin dulu. Nanti kaki Ibu seperti ini ya Bu ya. Ke atas, ke bawah, seperti ini. Ya Bu, sekarang ke bawah dulu, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dosisnya sebanyak 5-8 kali juga dilakukan. Kemudian mutar Bu. Seperti ini, ayo. Mutar. 1, 2, 3, 4, 5. Lawan arah Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, relax. Bisa dilakukan juga 5-8 kali.
Kemudian kita lakukan, ibu saya minta untuk kakinya di itu ya bu ya, tekan ke bawah ya. Yuk, sekarang tekan ke bawah bu. Oke, squatnya, kemudian relax, tekan lagi ke bawah. Oke, kemudian relax. Sekarang bawah ke atas bu. Oke, relax, tekan lagi ke atas bu. Oke, relax. Sama dilakukan dengan sisi sebelahnya juga. Sekarang saya minta kakinya ibu angkat ya bu, seperti tadi. Ayo bu, yuk, kuatnya bu ya, yuk, diangkat. Oke, relax. Angkat lagi. Oke, relax. Sama dilakukan dengan sebelahnya. Sekarang saya minta ibu untuk dorong ya tangan saya, ya bu, sekuatnya. Tahan, kemudian relax. Dorong lagi. Tahan, kemudian relax. Dorong lagi. Tahan, kemudian relax. Sekarang gantian ya bu ya. Yuk, sekarang ke atas bu. Oke, tahan, kemudian relax. Tahan, ya, kemudian relax. Angkat lagi ke atas. Tahan, kemudian relax. Untuk latihan resisted maupun asistednya bisa dilakukan 3-5 kali. Oke, kemudian kita akan melakukan transfer ambulansi. Kita akan mengajari pasien untuk miring kanan dan miring kiri. Nah, pertama kita minta bed. Untuk bednya kita jajarkan duduk ya. Oke, sekarang baring-baring. Sekarang kita akan latihan itu ya bu ya, miring kanan miring kiri. Oke, ibu nanti ketika saya miringkan seperti ini, kakinya menekuk ya bu ya, menekuk ke samping. Ini bisa badannya ke sini, oke, dan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sama dilakukan sama halnya juga dilakukan untuk sisi sebelah kiri juga. Kemudian setelah itu, setelah dari baring ke miring, kemudian kita ajarkan pasien untuk dari miring ke duduk. Ya, nanti kakinya saya arahkan ke sini juga. Ini buat numpuin ya bu ya. Tangan ini untuk menumpuk seperti ini. Nanti yang ini pegangan saya bu ya. Ya. Oke, sekarang tangannya sini dulu ya bu ya. Oke, dan ya bu. 1, 2, 3. Oke, benar. Setelah pasien, karena bednya rendah, harusnya bednya tinggi. Nanti kaki pasien ini menggantung ya. Setelah itu, setelah dari duduk seperti ini, kita akan melatih pasien untuk berdiri. Ibu nanti pegangan saya seperti ini. Saya bantu berdiri ya bu ya. 1, 2, 3. Oke. Kita akan mengajari pasien untuk berjalan. Nah, apabila pasien masih belum mampu, kita bisa untuk mengajari pasien pelan-pelan. Bu silakan, yuk kita belajar jalan pelan. Oke. Itu tadi penanganan fisioterapi yang sudah diberikan. Kemudian apabila tekanan darahnya dilakukan setelah latihan itu naik selama 8 menit, itu naik dari 120/90 menjadi 130/100, itu masih bisa dilanjutkan karena penaikan dari tekanan darahnya itu masih signifikan dan teratur, tidak langsung melonjak dari 120/90 menjadi 150/100 misalnya, ataupun 150/110. Itu baru diberhentikan karena akan menjadi kontraindikasi dari pemberian intervensi fisioterapi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.